Setiap tahun, ribuan koper melintasi bandara dengan muatan yang Anda harapkan. Pakaian, souvenir, makanan. Namun di antara semua itu, ada barang-barang yang tidak terbayangkan oleh siapapun untuk dibawa bepergian. Sebagian melakukannya demi uang, sebagian lagi karena putus asa, dan sebagian lagi bahkan tidak memahami risiko yang mereka ambil. Tidak peduli negara atau rutenya, selalu ada orang yang mencoba menyelundupkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Penemuan nyata apa yang membuat agen yang paling terbiasa melihat semuanya terdiam? Selamat datang di Mundare. Saya akan menunjukkannya kepada Anda hari ini. Mari kita mulai. Perut palsu Bogota. Di Bandara Bogota, seorang wanita muda bergegas menuju pintu keberangkatan. Dia sendirian, mengenakan pakaian longgar, perutnya menonjol di balik blusnya. Awalnya tidak ada yang menghentikannya. Dia tampak seperti penumpang biasa. Hamil, tenang, dengan dokumen yang rapi. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang menarik perhatian petugas. Dia sangat gugup. Dia menyentuh perutnya setiap beberapa detik dan terus melihat ke sekeliling. Salah satu petugas meminta untuk menggeledahnya. Awalnya dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia hamil 7 bulan dan tidak bisa membiarkan dirinya merasa tidak nyaman. Dia bersikeras bahwa kondisinya membahayakan dirinya dan dia tidak ingin ketinggalan pesawat. Petugas yang berpengalaman dalam kasus penyelundupan itu tidak bergeming. Mereka memintanya untuk menjalani pemindaian tubuh. Disitulah semuanya bermula. Apa yang mereka lihat di layar bukanlah janin. Tidak ada bentuk, tidak ada struktur tulang, tidak ada tanda-tanda vital. Yang muncul adalah massa padat, bulat, simetris sempurna, tanpa gerakan atau respons. Itu bukan perut. Itu adalah sebuah paket. Dia diperintahkan untuk pergi ke ruang terpisah. Di sana, seorang petugas wanita memintanya untuk mengangkat blusnya. Apa yang dikenakannya bukanlah kulit atau jaringan. Itu adalah silikon. Di baliknya, dia menyembunyikan 2 balok yang dibungkus selotip, direkatkan ke perutnya dengan perangkat medis. Tidak ada bayi. Yang ada hanyalah obat-obatan. Wanita itu dipaksa untuk melepaskan prostesisnya. Apa yang jatuh di atas meja adalah perut lateks yang dibuat khusus, dengan lapisan yang dirancang untuk meniru kehamilan lanjut. Di dalamnya terdapat 2 paket vakum, yang masing-masing seberat 1 kilogram, berisi zat putih yang dipadatkan. Tahanan itu berusia 28 tahun, dan memiliki paspor Kanada. Dia datang dari Medellin, dan mengaku sedang mengunjungi Kolombia. Dia tidak memiliki catatan kriminal, tidak ada teman, dan tidak ada catatan yang mencurigakan. Kegugupannya lah yang membuatnya ketahuan. Dia telah merencanakan rencana itu sendiri, menurut pernyataannya. Seorang kontak menyerahkan prostesisnya yang sudah dirakit dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia harus berjalan dan berpura-pura hamil. Prosedurnya mudah. Mereka menawarkan kerjasama dengan imbalan informasi, tetapi dia tidak mengungkapkan nama atau detail apapun. Dia mengaku butuh uang untuk membantu keluarganya. Dia mengatakan dia bukan penjahat, dia hanya putus asa. Namun, paket-paket itu mengatakan sebaliknya. Paket-paket itu sangat murni, dan tujuan akhirnya adalah Toronto. Anak laki-laki yang bepergian dengan berat 2 kali lipat. Di salah satu tempat pemeriksaan bagasi di bandara Eropa, sebuah koper membunyikan bel tanda bahaya. Koper itu besar, tidak terlalu berat, tetapi bergerak lebih cepat dari biasanya. Gambar pemindai menunjukkan sesuatu yang tidak muat. Itu bukan peralatan, bukan hewan. Apa yang ada di sana berbentuk seperti tubuh manusia. Ketika petugas membukanya, apa yang mereka temukan sungguh tidak masuk akal. Di dalamnya ada seorang anak, berusia 8 tahun,
meringkuk di antara pakaian bekas, handuk, dan mainan lama. Dia berkeringat, bingung, tetapi diam. Kakinya ditarik ke dadanya, punggungnya menempel pada alas yang keras, dan kepalanya terselip di sudut lapisan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap para penjaga, tidak yakin apa yang terjadi. Koper itu milik seorang wanita Maroko berusia 19 tahun. Dia telah mencoba membawanya melewati pemeriksaan keamanan, seolah-olah dia membawa buku atau sepatu. Awalnya, dia menyangkal mengenalnya. Beberapa menit kemudian, dia mengaku bahwa dia adalah putranya. Dia menyelundupkannya ke Spanyol tanpa paspor, tanpa tiket, dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Operator yang melihat hasil pemindaian mengira itu adalah kesalahan sistem, tetapi ternyata tidak. Garis besar tubuhnya terlihat jelas, anggota badannya terlipat, tengkoraknya miring ke arah dada. Anak itu telah terjebak dalam posisi itu setidaknya selama setengah jam. Tidak ada lubang ventilasi, dia tidak bisa bergerak. Ketika mereka mengeluarkannya, kakinya gemetar. Wanita itu ditangkap di tempat. Anak itu diserahkan ke dinas sosial. Dia mengalami dehidrasi tetapi stabil. Pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya cedera internal, meskipun dia menunjukkan tanda-tanda stres. Kasus itu sangat mengerikan sehingga langsung menimbulkan skandal. Media meliputnya sebagai campuran perdagangan manusia, kelalaian, dan keputusasaan. Pihak berwenang mulai menyelidiki dari mana anak-anak itu berasal dan kemana mereka pergi. Mereka menduga wanita muda itu bertindak sebagai bagian dari jaringan perdagangan anak. Tetapi mereka tidak menemukan bukti konkret. Menurut versinya, dia melakukannya sendirian. Dia mengatakan dia tidak mampu membayar dokumen anak itu, tiket, atau dokumen-dokumennya. Satu-satunya jalan keluar, katanya, adalah mengepaknya. Koper itu adalah koper biasa, dengan roda. Tidak memiliki dasar palsu atau ruang yang disesuaikan. Anak laki-laki itu memaksa masuk ke dalam posisi janin. Risikonya jelas. Jika penerbangan itu lepas landas tanpa terdeteksi, hasilnya akan berbeda. Dia mempertaruhkan segalanya. Anak laki-laki itu hampir tidak berbicara. Dia hanya mengatakan bahwa ibunya memintanya untuk diam dan menunggu sebentar. Dia pikir mereka sedang dalam perjalanan. Dia tidak mengerti mengapa mereka membawanya keluar di tengah-tengah polisi dengan siren dan lampu. Dia tidak tahu apa artinya semua itu. Dalam benaknya, dia hanya bersembunyi untuk mengejutkan mereka. Buaya yang memicu tragedi. Sebuah penerbangan domestik lepas landas dari Bandara Kinshasa menuju Bandundu, Republik Demokratik Kongo. Pesawat itu adalah pesawat kecil, Let L Fortonen, dengan 20 orang di dalamnya, termasuk awak pesawat. Lepas landas berjalan normal. Rutenya pendek. Cuacanya tidak ada kejadian yang tidak terduga. Semuanya baik-baik saja, sampai kekacauan dimulai dengan tas yang seharusnya tidak ada di sana. Salah satu penumpang berhasil membawa barang yang tidak dideklarasikan. Sekilas, itu adalah barang bawaan. Tidak seorang pun memeriksa isinya. Ia meletakkannya di kompartemen atas, dekat kursi terakhir. Di tengah penerbangan, tas itu jatuh ke lantai. Resletingnya putus. Dari dalam, seekor reptil muncul dengan kekuatan yang cukup untuk menyeret dirinya langsung ke lorong. Panjangnya lebih dari 1 meter dan tidak bergerak. Ia mengibaskan ekornya, membuka mulutnya, dan mendorong dengan keras. Itu bukan bayi. Itu adalah buaya dewasa, hidup dan panik. Ia bergerak melintasi lantai di antara koper dan kaki. Kengerian itu langsung terasa. Para penumpang bergegas ke depan. Sebagian berteriak, yang lain naik ke kursi. Tak seorang pun mendengarkan instruksi. Awak pesawat kehilangan kendali atas penumpang. Beban penumpang jatuh ke kabin. Pembagian ulang yang tiba-tiba itu membuat pesawat tidak stabil. Keseimbangannya hancur dalam hitungan detik. Pilot mencoba untuk meratakannya, tetapi sudah terlambat. Pesawat itu menukik, jatuhnya tiba-tiba, tanpa berputar atau terbakar.
Pesawat itu jatuh beberapa kilometer dari tujuannya. 19 orang tewas. Hanya satu yang selamat. Satu-satunya saksi adalah seorang pramugari. Ia mengalami luka ringan dan masih ingat dengan jelas apa yang terjadi. Ia mengatakan buaya itu keluar dari kantong, semua orang berlarian, dan hal itu menyebabkan kecelakaan. Ia tidak menyebutkan ledakan, kegagalan mekanis, atau sabotase. Hanya binatang buas yang lepas dan kepanikan yang ditimbulkannya. Pesawat itu, karena kecil, tidak memiliki lorong lebar atau partisi internal. Perubahan massa mengubah pusat gravitasi. Kotak hitam mengonfirmasi hal ini. Dentuman, jeritan, dan kekacauan terdengar. Tidak ada alarm teknis. Tidak ada kebakaran atau korsleting. Hanya serangkaian kepanikan yang tidak terkendali. Buaya itu ditemukan hidup di antara reruntuhan. Seorang penyelamat mengeksekusinya dengan parang untuk mencegahnya menyerang. Tidak ada analisis dokter hewan yang dilakukan. Pemilik tas itu tidak teridentifikasi. Yang diketahui hanyalah bahwa itu adalah seorang pria yang naik pesawat di Kinshasa, membayar tunai, dan tidak memeriksa barang bawaan tambahan. Kecelakaan itu mengubah protokol. Hingga saat itu, banyak penerbangan regional tidak memeriksa barang bawaan kabin secara ketat. Sejak hari itu, pemeriksaan fisik diperintahkan bahkan pada rute pendek. Tas tersegel yang tidak dideklarasikan menjadi prioritas. Selama beberapa hari pertama, versi yang tidak lengkap beredar. Beberapa media berbicara tentang sabotase, yang lain tentang ledakan internal. Namun ceritanya dengan cepat menjadi lebih jelas. Laporan akhir jelas. Kecelakaan itu disebabkan oleh ketidakseimbangan yang disebabkan oleh penumpang yang melarikan diri dari buaya hidup yang disembunyikan sebagai barang bawaan. Penyebab resmi bukanlah kegagalan teknis atau kesalahan navigasi. Semuanya bermula ketika seekor binatang yang dimasukkan ke dalam tas memecah ketenangan kabin dan mengubah penerbangan singkat menjadi kecelakaan yang mematikan. Kucing menyusup ke koper di Bandara JFK, New York, sebuah koper kanvas hitam bergerak tanpa diketahui di korsel bagasi. Koper itu memiliki label yang benar, berat yang diizinkan, dan tampak tertutup dengan normal. Koper itu melewati pemindai tanpa sinyal yang tidak biasa. Namun, saat operator memeriksa gambar di layar, koper itu berhenti. Di dalam koper itu muncul siluet berbentuk binatang, dengan anggota badan dan kepala yang jelas. Itu bukan patung, itu bukan boneka binatang, itu bernapas. Petugas keamanan menghentikan koper itu. Mereka memanggil pemiliknya, seorang pria yang sudah berada di ruang tunggu keberangkatan. Mereka memintanya untuk membukanya di depan staf. Saat mereka mengangkat tutupnya, sesuatu bergerak di antara pakaian yang terlipat. Ekor muncul lebih dulu, kemudian sepasang kaki. Itu adalah kucing oranye, tersembunyi di antara kaos dan celana, tanpa kandang, tanpa ventilasi, dan tanpa izin perjalanan. Pemiliknya tidak langsung bereaksi. Dia mengaku belum pernah melihatnya, dan bahwa koper itu bukan miliknya. Dia mengatakan seseorang pasti telah menaruhnya di sana tanpa dia sadari. Namun, label pada koper itu mencantumkan nama dan alamatnya, dan kucing itu mengenakan kalung dengan label. Nama belakangnya cocok, itu adalah kucingnya. Pihak berwenang memeriksa kamera. Pria itu telah mengemas kopernya di rumah tanpa bantuan. Ia tidak memiliki pengunjung sebelum penerbangan. Rekaman tersebut mengonfirmasi bahwa ia telah menutup kopernya sendiri hanya beberapa jam sebelum tiba di bandara. Semuanya mengarah pada satu penjelasan. Kucing itu telah masuk sendiri. Selama pemeriksaan, ditemukan bahwa lapisan bagian dalam terbuka di satu sisi. Hewan itu telah menemukan celah antara kain dan rangka. Ia telah masuk saat koper terbuka, mungkin malam sebelumnya. Ia tertidur di antara pakaian dan tidak keluar. Para teknisi tidak dapat memahami bagaimana ia bertahan begitu lama tanpa bergerak. Ia telah bertahan dalam perjalanan ke bandara, menunggu di terminal dan mesin sinar X tanpa mengeluarkan suara. Ketika mereka mengeluarkannya, ia berkedip perlahan. Ia tidak terluka, tetapi mengalami dehidrasi.
Ia dibawa ke dokter hewan bandara. Mereka menstabilkannya, kemudian dikembalikan ke keluarga pemiliknya. Penerbangan berangkat tanpa kucing itu. Penumpang ditahan untuk dimintai keterangan. Dia tidak menghadapi tuntutan, tetapi ketinggalan penerbangan lanjutan dan ditempatkan di bawah pengawasan karena mencoba mengangkut hewan tanpa dokumentasi. Meskipun tidak ada niat, aturannya jelas. Tidak ada hewan yang boleh terbang tanpa kandang, tanpa vaksinasi, atau tanpa izin. Insiden itu mendorong pembaruan rekomendasi internal. Gambar pindaian yang menunjukkan kucing dalam posisi janin di antara pakaian digunakan untuk melatih operator baru. Kasus itu diberi label sebagai entry hewan yang tidak dideklarasikan karena kelalaian. Beberapa maskapai penerbangan mulai menyertakan peringatan tentang pemeriksaan bagasi sebelum kunci tara. Menurut laporan berikutnya, kucing itu kembali ke rumah tanpa cedera. Sejak itu, penumpang telah memeriksa setiap tas sebelum menutupnya. Tengkorak di dalam koper di Bandara Miami. Sebuah koper tiba dari Haiti yang dibungkus dengan selotip plastik. Koper itu tampak biasa saja. Isinya kaos oblong, handuk, dan sekantong buah kering. Namun di bagian bawah, tergulung kain gelap, ada sesuatu yang tidak pas. Benda oval, tertutup tanah kering dan tulangnya retak. Itu adalah tengkorak. Tulang rahangnya tidak lengkap. Sebagian tulang parietalnya hilang. Sisa-sisa jaringan masih menempel di sana. Warnanya gelap, seolah-olah telah disimpan selama bertahun-tahun. Petugas itu menghentikan semuanya. Sekilas, sulit untuk mengetahui apakah itu barang asli, replika seremonial, atau sesuatu yang lebih buruk. Mereka memanggil teknisi. Pemilik koper itu adalah seorang wanita paruh baya. Dia mengatakan bahwa dia membawanya atas permintaan, bahwa itu adalah bagian dari upacara keagamaan, bahwa dia tidak membelinya, dia tidak menunjukkan dokumen, izin, atau catatan medis. Dia hanya terus mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tradisi. Tengkorak itu dibawa ke laboratorium bandara. Seorang pemeriksa forensik memeriksanya. Dia memastikan bahwa itu adalah manusia. Seorang dewasa, mungkin laki-laki, telah meninggal selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada petunjuk yang dapat membantu mengidentifikasi dari mana asalnya. Namun, itu lengkap. Peraturan negara itu jelas. Tidak ada jenazah manusia yang boleh masuk tanpa izin medis, institusional, atau diplomatik. Asal atau tujuan tidak menjadi masalah. Mereka menyitanya. Mereka menahannya untuk dimintai keterangan. Dia tidak ditangkap, tetapi paspornya diambil. Di bagian bawah kopernya ada lebih banyak lagi. Sebuah tas kecil berisi tanah hitam, paku berkarat, dan pita merah. Tidak ada yang bernilai komersial, tetapi ada tanda-tanda ritual di dalamnya. Mereka menganalisisnya secara terpisah. Tas itu tidak berisi zat atau bahan yang tidak biasa. Namun, tas itu tidak ada di sana secara kebetulan. Tampaknya tas itu merupakan bagian dari kelompok yang sama. Selama interogasi, dia tidak mengubah ceritanya. Dia mengatakan bahwa itu bukan perdagangan manusia. Dia hanya membawanya atas permintaan seseorang. Dia tidak menyebutkan nama. Dia tidak menjelaskan dari mana asalnya. Dia juga tidak mengatakan kepada siapa dia akan memberikannya. Kasus tersebut dianggap sebagai upaya membawa jenazah manusia tanpa dokumen. Penemuan tersebut menyebabkan pemindai bagasi disesuaikan. Kalibrasi dimodifikasi untuk mendeteksi kepadatan tulang. Staf juga dilatih untuk mengenali pola tersembunyi di antara benda-benda biasa seperti pakaian atau tekstil. Pandangan sekilas tidak lagi cukup. Tengkorak itu berakhir di tahanan pengadilan. Kotoran, paku, dan selotip juga. Semuanya ada di dalam koper biasa, di antara handuk dan kaos oblong. Dan semuanya terdeteksi
karena seseorang memutuskan untuk memeriksa benjolan lebih dari biasanya. Tidak lebih. Senjata di selai kacang di Bandara JFK, New York, seorang penumpang tiba di tempat pemeriksaan dengan tas jinjing dan tas belanjaan. Ia membawa beberapa stopless selai kacang, tersegel, bersih, dan tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh. Ia melewati pos pemeriksaan keamanan awal tanpa masalah, hingga salah satu pemindai memperlihatkan sesuatu yang aneh. Salah satu wadah memiliki bentuk padat yang tertanam di bagian tengah. Segelnya tidak rusak. Plastiknya masih utuh. Namun, kepadatan yang muncul di layar bukanlah kepadatan makanan. Itu adalah siluet yang kaku, panjang, dan terlalu simetris. Mereka mengisolasinya untuk diperiksa. Sambil mengenakan sarung tangan, mereka membuka stopless tersebut. Mereka dengan hati-hati melepaskan lapisan atas. Apa yang tampak tidak mungkin dijelaskan. Laras senjata terselip di tengah krim. Di bawahnya, pelatuknya. Di bagian bawah, magasinnya. Setiap bagian dipisahkan, dilindungi, dan tertanam tepat di antara lapisan produk. Pria itu langsung ditangkap. Ia mengaku tidak tahu apa-apa, bahwa itu adalah hadiah. Bahwa itu datang dari toko seperti itu. Namun, rekaman video keamanan menunjukkan hal yang sebaliknya. Ia mengemas tas, menyegel stopless, dan tidak ada orang lain yang menyentuh barang bawaan. Pistol itu lengkap. Modelnya kompak, siap dirakit. Tidak ada peluru di dalamnya, tetapi ada semua bagiannya. Laporan itu menjelaskan bagaimana mereka mengosongkan sebagian isinya dengan spatula, memasukkan potongan-potongannya, dan melapisi ulang semuanya berlapis-lapis. Kemudian mereka menyegelnya dengan panas. Sekilas, itu adalah stopless biasa. Hanya pemindai yang mengungkap triknya. Ada dokumen resmi di dalamnya. Penerbangan itu domestik. Tidak ada dalam daftar peringatan apapun. Namun, kamuflasenya sangat teliti, sehingga kasusnya langsung dilaporkan ke FBI. Mereka menduga ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba teknik ini. Setelah penemuan itu, protokol berubah. Makanan apapun dengan tekstur padat ditambahkan ke daftar risiko. Mentega, gel, krim, dan pasta mulai dibuka lebih sering. Operator dilatih untuk mendeteksi bentuk yang tidak biasa di dalam isinya. Kasus itu diajukan dengan label yang tepat. Senjata tersembunyi di dalam makanan. Botol itu dikemas sebagai barang bukti. Senjata itu dibongkar sepotong demi sepotong. Penumpangnya dibebaskan tetapi tetap diawasi. Tidak ada bubuk mesiu. Tidak ada ancaman yang dibuat. Namun seseorang mencoba memindahkan senjata menggunakan kamuflase paling lembut di pasaran, selai kacang. Ham yang berisi emas di Bandara Zurich, seorang penumpang asal Spanyol, ditahan selama pemeriksaan bea cukai. Ia tiba dengan penerbangan langsung dari Madrid dengan 2 koper berukuran sedang dan sebuah pendingin. Ia mengklaim bahwa barang-barang itu adalah barang pribadi, tidak ada yang berharga. Namun, volume dan beratnya tidak sesuai. Ia menyatakan bahwa barang-barang itu adalah potongan daging dingin, hadiah untuk seorang kerabat. Tidak ada yang disembunyikan. Pemindai menunjukkan sesuatu yang lain. Di dalam kotak itu terdapat beberapa kaki ham Iberia yang dikemas vakum. Semuanya tampak normal, kecuali sinyal padat pada tulang-tulangnya. Salah satu kaki menunjukkan struktur internal dengan garis-garis lurus, tanpa rongga alami. Para agen memutuskan untuk membukanya di area pemeriksaan makanan. Potongan itu dipotong di bagian tengah. Tulangnya, yang tampaknya utuh, disegel dengan resin. Mereka membelahnya dengan gergaji, dan yang muncul bukanlah sumsum tulang maupun tulang rawan. Itu adalah emas. Batang tipis dan mengilap dipasang ke dalam cekungan yang diukir di dalam tulang paha. Logam itu dibungkus dengan lapisan silikon untuk mencegah kontak dengan lemak. Cetakannya sempurna.
mereka memeriksa sisanya. Dari kelima kaki, 4 memiliki pola yang sama. Tulang kosong, batangan di dalam, disegel dengan presisi bedah. Setiap batang memiliki berat antara 200 dan 250 gram. Totalnya lebih dari 1 kilo emas. Nilainya lebih dari 60.000 euro. Tidak ada deklarasi bea cukai. Tidak ada faktur. Tidak ada penjelasan. Penumpang tersebut mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia membeli HAM di pasar populer dan mengemasnya di toko. Namun, labelnya salah cetak, tidak ada nomor batch atau tanggal pengawetan. Setelah meninjau riwayatnya, mereka menemukan bahwa ia telah melakukan perjalanan yang sama 4 kali tahun itu. Selalu dengan barang bawaan yang besar, selalu dengan produk daging. Penyelidikan mengungkapkan bahwa tulang-tulang tersebut dibor di Spanyol, emas dimasukkan, dan potongan-potongan tersebut diperbaiki dengan perekat yang dapat dimakan. Tulang-tulang tersebut kemudian dikeringkan di ruang untuk memperkuat segel. Tujuannya sederhana, untuk memindahkan logam mulia tanpa melalui sistem perbankan. Daging menutupi isinya. HAM bertindak sebagai perlindungan hukum. Tidak hanya satu orang. Ada lebih banyak orang yang terlibat. Jaringan pengangkut kecil mengoperasikan rute pendek menggunakan barang-barang mewah sebagai alasan. Emas tersebut dibeli secara tunai, dicairkan menjadi potongan-potongan kecil, disembunyikan dalam makanan, dan diangkut ke Swiss. Tempat emas tersebut dijual tanpa jejak. Rencana tersebut berhasil selama tidak ada yang memeriksa bagian dalam tulang tersebut. Setelah penemuan tersebut, peringatan dikeluarkan ke bandara-bandara besar di Eropa. Pemeriksaan khusus diperintahkan untuk produk-produk daging utuh dari daerah-daerah tertentu. Staf juga dilatih untuk mendeteksi perubahan kepadatan tulang dalam makanan yang disegel vakum. Boneka yang menyembunyikan berlian. Di Bandara Moskow, seorang penumpang ditahan di area keberangkatan karena perubahan perilaku yang sederhana. Ia membawa 2 koper kecil, sebuah ransel, dan sebuah kotak yang dibungkus kado. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kain, berpakaian merah muda, dengan rambut sintetis dan mata kaca yang tetap. Ia mengatakan bahwa boneka itu adalah hadiah untuk keponakannya. Namun, beratnya tidak sesuai dengan ukurannya. Boneka itu tampak lebih berat dari biasanya. Ketika ia menggoyangkannya, boneka itu tidak mengeluarkan suara. Namun boneka itu tidak tenggelam di tangannya. Boneka itu kokoh, seolah-olah padat di dalamnya. Wanita itu memiliki paspor Prancis dan datang dari Dubai. Ia mengatakan bahwa boneka itu adalah hadiah yang dibeli saat transit. Ia tidak membawa mainan atau pakaian anak perempuan lainnya. Hanya boneka itu, yang dikemas dengan hati-hati. Seorang agen meminta untuk menggeledahnya. Penumpang itu setuju, tetapi dengan perasaan tidak nyaman. Ketika mereka memotong jahitan gaun dan melepaskan lapisannya, lapisan busa kaku yang dibentuk dengan tepat terlihat. Di dalam busa itu terdapat beberapa kapsul logam yang dimasukkan seperti tulang belakang buatan. Kapsul-kapsul itu tidak berat, tetapi padat. Setelah membukanya, terlihat batu-batu lepas yang dibungkus kertas hitam. Batu-batu itu adalah berlian kasar yang dipotong, tanpa sertifikat atau faktur. Totalnya ada 20. Beberapa berukuran kecil, yang lain bertepi tajam. Nilai taksirannya melebihi 400.000. Batu-batu itu tidak dideklarasikan. Batu-batu itu tidak diasuransikan. Batu-batu itu tidak tercantum dalam daftar kargo resmi manapun. Boneka itu hanyalah penutup. Tahanan itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa boneka itu diberikan kepadanya sebagai hadiah untuk seorang kerabat. Dia tidak membukanya, tidak bertanya, atau mencurigai apapun. Namun, kamera keamanan di Dubai menunjukkan hal yang sebaliknya. Di sana, dia terlihat membeli bahan jahit, gunting, dan perekat. Dia tidak membeli mainan. Dia tidak mengunjungi toko mainan manapun. Dia memasuki toko tekstil, keluar dengan sebuah kotak, dan langsung pergi ke hotel. Selama pemeriksaan berikutnya, ditemukan bahwa berlian-berlian itu
disembunyikan dengan tangan. Setiap kapsul dilapisi dengan silikon. Busa itu dibentuk untuk menahannya di tempatnya. Gaun itu dijahit dengan tangan. Mata-mata itu direkatkan dengan lem industri. Semuanya dirakit agar tampak seperti benda anak-anak, tetapi itu adalah wadah mewah. Ikan beku dengan kokain di dalamnya. Di area kargo barang yang mudah rusak di Bandara Madrid Barajas, sebuah paket menarik perhatian mereka karena asal, berat, dan baunya. Paket itu berasal dari Lima, Peru, ditandai sebagai produk dingin dan dengan label ekspor makanan laut. Di dalamnya terdapat kotak styrofoam dengan bungkusan es, pita perekat industri, dan segel kesehatan palsu. Semua menunjukkan bahwa itu adalah ikan segar. Saat membukanya, mereka menemukan beberapa ikan dorado yang sudah difilet dan dibekukan. Semuanya tampak normal, sampai salah satu agen menyadari bahwa satu ikan utuh, lebih besar dari yang lain, tertutup rapat dan memiliki kekakuan yang aneh. Ikan itu tidak hanya beku. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan plastik yang bukan bagian dari kemasan aslinya. Mereka memotong bungkusnya. Kemudian mereka membuka bagian belakangnya. Di dalam terbungkus beberapa lapisan film dan pita perekat termal, terdapat balok padat, putih, dan tidak berbau. Sebuah batu bata yang dibungkus vakum. Mereka mengeluarkannya dan mengulangi pemeriksaan pada yang lain. Dari 10 ikan, 7 memiliki pola yang sama. Rongga terbuka, dikosongkan, diisi, dan tertutup rapat. Bagian dalam dibentuk untuk menampung paket. Daging yang hilang telah direkonstruksi dengan bagian-bagian dari ikan lain. Sekilas, tidak ada yang aneh. Laboratorium mengonfirmasi isinya. Kokain hidroklorida dengan kemurnian tinggi, dengan perkiraan nilai lebih dari 500.000 lio. Pengiriman telah disiapkan untuk distribusi cepat di Eropa. Metode ini dimaksudkan untuk menghindari pemindai, menggunakan es sebagai penghalang dan produk beku sebagai kamuflase. Tidak ada dokumentasi yang sebenarnya. Hanya fotokopi yang diubah dengan perangko dari perusahaan yang tidak ada. Pengirim yang disebutkan adalah perusahaan fiktif. Penerima adalah perantara dengan alamat di pasar makanan. Tidak ada yang mengharapkan pengiriman tersebut. Tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Perusahaan kurir yang menangani pengiriman tersebut mengaku sebagai pelanggan tetap, tetapi tidak dapat memberikan faktur yang valid. Tidak ada nomor telepon kontak. Penyelidik menyimpulkan bahwa pengiriman tersebut telah dirakit di pabrik gelap di luar Lima. Di sana, mereka mengosongkan ikan, memasukkan paket obat, dan menyegelnya kembali dengan panas dan perekat yang dapat dimakan. Mereka kemudian dibekukan di ruang yang terkontrol untuk mensimulasikan kesegarannya. Es kering ditambahkan di bagian akhir. Paket-paket tersebut dikirim dengan label palsu, seolah-olah itu adalah pesanan restoran biasa. Semua ini benar-benar terjadi. Beberapa berakhir di penjara, yang lain terdaftar secara permanen. Dan meskipun mungkin tampak aneh, masing-masing kasus ini memaksa bandara untuk lebih waspada. Karena selalu ada seseorang yang mencoba membawa masuk apa yang seharusnya tidak mereka bawa.